yaitu pengendalian diri sebagai buah Roh Kudus. Saudara, pengendalian diri, kalau kita bisa mengendalikan diri atau menguasai diri, maka semuanya saya rasa bisa berjalan dengan baik. Ya, kalau kita mengendalikan diri dengan baik, saya percaya perkataan kita, komunikasi kita pun juga akan berjalan dengan baik. Karena itu saya ngambil intinya saja. Ya, saya percaya komunikasi kita sudah sering dan tahu apa itu komunikasi. Tapi musuh yang terbesar, yang paling sulit dikalahkan adalah diri kita sendiri. Inilah yang menjadi Tuhan ingatkan melalui buah Roh Kudus, ya, di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu di yang terakhir dikatakan penguasaan diri itu sangat penting. Ya, sangat penting sekali. Karena itulah yang sulit dikalahkan. Kita bisa mengalahkan orang lain, mengalahkan musuh-musuh kita, tapi penguasaan diri atau mengalahkan diri sendiri itu sangat sulit. Nanti kita akan lihat, ya, dalam hal-hal yang sepele saja tentang disiplin, ya, tentang kita berdoa, berdisiplin dan beribadah, itu aja butuh perjuangan. Enggak mudah, saudara. Ya, karena diri ini memang sangat minta enak saja. Tapi kalau kita belajar untuk menguasai diri, berarti mengendalikan diri, berarti diri ini kita kuasai. Ya, jangan sampai kita yang dikuasai diri kita, tapi kita menguasai diri. Sama, seringkali hamba-hamba Tuhan seringkali juga menguasai firman. Tapi Tuhan ingin kita dikuasai firman, bukan kita menguasai firman. Ya, kalau kita menguasai firman, seringkali kita menggunakan firman ini untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Tetapi kita belajar, kita dikuasai oleh firman, itu yang benar. Sama, kita juga harus menguasai diri kita. Saudara, kita akan baca dulu di dalam Galatia 5 ayat 22, 23. Sebenarnya dari 19, tapi supaya menyingkat waktu, saya akan bacakan di ayat 22 dan 23 saja sebagai ayat kunci. Dikatakan demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Saudara, ini hal yang luar biasa, ya, bahwa penguasaan diri ini sungguh indah dalam hidup kita. Mari kita belajar menguasai diri kita, ya. Kita bisa mengalahkan diri kita. Tentunya tidak mudah kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, yang memampukan kita adalah Roh Kudus. Oleh sebab itu kita belajar untuk terus bergantung kepada Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang bertahta di dalam hidup kita. Itulah kita baru bisa menguasai diri. Kalau sama manusia tidak mungkin, karena manusia itu minta enaknya saja. Ya. Nah, saudara, di zaman yang seperti saat ini kita bisa melihat komunikasi ini sangat tidak bisa. Sorry. Oh. Tidak bisa ya? Oke. Ya. Zaman sekarang ini komunikasi begitu cepat, ya. Saya percaya setiap hari kita semua punya handphone. WhatsApp itu selalu, Facebook, Instagram, bahkan sekali klik kita bisa menyampaikan isi hati kita, ya, setiap hari. Dan ini juga memang sudah zamannya, saudara, ya. Banyak komunitas-komunitas para lansia ini sangat dibutuhkan WhatsApp tiap hari komunikasi supaya kita bisa tahu kira-kira kita ini masih ada atau enggak gitu, ya. Kalau dulu kan susah, jauh dan mana, sekarang ini enggak. Jadi kita bisa melihat bahwa apakah komunitas kita semua, saya pikir kita semua punya grup-grup WA. Ya, jadi saya punya grup dari SMP, punya dari SMA, punya, ya. Tujuannya hanya ingin tahu saja. Tiap hari kita berkomunikasi, say hello. Tujuannya supaya tahu bahwa oh dia masih ada. Ya. Kalau lama enggak kasih komen, ditanyakan masih ada enggak ini. Ya. Jadi komunikasi sangat dibutuhkan sekali. Ya. Jadi ini hal yang penting. Namun pengendalian diri ini juga salah satu isi dari buah roh. Buah roh cuma satu, tapi isinya banyak, ada 9. Ya. Namun kita belajar bagaimana sekarang ini tentang kalau kita bisa mengendalikan diri, berarti apa yang kita
hasilkan di sini ya. Tema hari ini pengendalian diri sebagai buah Roh Kudus. Pertanyaannya bagaimana hidup dengan pengendalian diri? Ya. Bagaimana hidup, next saja ya, daripada ini susah nanti saya kacau. Ya, next saja. Bagaimana hidup dengan pengendalian diri, yaitu mengendalikan perkataan, pikiran, dan tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah pengendalian diri itu tanda hidup yang dipimpin oleh Roh. Ya, Galatia 5 ayat 19 sampai 23 di sini Rasul Paulus membandingkan antara hidup tanpa roh atau hidup dikuasai oleh daging, yaitu iri hati, pencabulan dan segalanya, itu ayat 19 sampai 21, dan hidup dalam roh, yaitu buah roh tadi yang sudah saya bacakan, yaitu 2 dan 3 itu kasih, sukacita, damai sejahtera, segala macam. Nah, inilah yang Rasul Paulus bandingkan di jemaat Galatia ini, ya. Contohnya adalah Daniel 1 ayat 8, bagaimana Daniel menolak santapan raja, tetap setia pada hukum Allah. Ya, tanpa hidup, tanda hidup dipimpin oleh roh. Saudara, kalau kita hidup dipimpin oleh roh, saya percaya kita akan melakukan kehendak Tuhan. Daniel, walaupun dia sudah ada jabatan tinggi, bahkan dia ingin dikasih kuasa seluruh daerah, tetapi tetap ada tantangan. Kalau kita ingin hidup ya dalam kehendak Tuhan, hidup pimpin oleh Roh Kudus, saya percaya kita selalu dapat tantangan. Kita baru ngomong saja, besok saya ingin belajar sabar. Jangan heran, nanti sore mungkin atau 1 jam lagi saudara akan diuji ya dengan orang yang bencekno itu, kira-kira sabar enggak? Ya. Ini adalah satu ujian. Tuhan sangat baik, dia selalu menguji. Ya. Daniel pun dia sudah punya jabatan tinggi. Saudara, kalau saya lihat saat ini loh, ya, saya ini merenungkan, saya selalu doakan bagaimana anak-anak Tuhan yang sudah ada di pemerintahan. Ya, sudah ada di pemerintahan. Saya percaya dia bukan kebetulan sudah bisa ditaruh di situ kalau bukan kehendak Tuhan. Namun seringkali setelah ada di posisi itu, lupa akan kehendak Tuhan. Karena pengaruhnya luar biasa, sehingga dia lupa dia ditempatkan di situ tujuannya apa. Ya, kalau kita lihat bagaimana hal-hal yang terjadi saat ini, ya saya lihat nama-nama yang kena kasus ini semua, itu namanya Yohanes ada, David ada. Saya percaya ini anak Tuhan, saudara. Ya, jadi saya, waduh, bagaimana ya kita sebagai anak Tuhan, Tuhan tuh ingin, katanya kalau kita ingin negara ini boleh dimenangkan oleh Tuhan, banyak Tuhan sudah pakai anak-anak Tuhan ada di posisi baik di DPR, ada di MPR, ada di eksekutif, di pemerintahan, itu sudah dipasang oleh Tuhan. Namun ternyata mereka lupa. Ya. Dan saya tidak bisa menghakimi, saudara. Ya. Saya berkatakan, teman-teman saya seringkali mengatakan, iya itu gimana anak Tuhan, saya katakan kamu belum di situ. Kalau kamu mungkin di situ, mungkin lu yang nemen. Ya. Kita tidak bisa menghakimi, saudara. Tugas kita mendoakan supaya dia diberikan kekuatan untuk dapat menjadi terang dan garam di mana tempat. Oh, saudara, kalau lihat badainya luar biasa. Ya, saya lihat anak mahasiswa yang berteriak-teriak luar biasa. Saya katakan, you nanti di situ luwih nemen. Ya, hati-hati, saya katakan, lebih bagus kita mendoakan mereka, ya, supaya dia berikan kekuatan, Roh Kudus berikan kekuatan kepada dia, sehingga Indonesia ini boleh digarami, ya, dan terang nyata di tengah-tengah Indonesia ini. Amin, saudara. Saudara mau Indonesia dimenangkan? Ya, tugas kita adalah kita harus mendoakan mereka. Jangan menghakimi, saudara, percuma, hak Tuhan untuk membalas. Menghakimi itu haknya tuh Tuhan, tapi tugas kita adalah berdoa. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan juga begitu, sudah sampai di puncak, dia harus jatuh juga. Nah, ini yang kita harus doakan. Jangan dihakimi, saudara. Saya katakan sama teman-teman, jangan. Kamu nanti di situ juga kurang lebih sama. Karena you tidak tahu badainya luar biasa. Kalau di bawah enak aja ngomongnya, teriak-teriak, iya, begitu. Banyak orang pendemo-pendemo yang luar biasa. Begitu ditaruh di posisi sana, ya cuma diam, ikut terlibat. Ya, dulunya teriak-teriak, sekarang sudah enggak. Oleh sebab itu, tugas kita, kalau kita ingin hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita belajar untuk mendoakan setiap mereka. Jangan menghakimi setiap mereka, karena kita belum tahu. Daniel ini luar biasa, dia ada di posisi puncak, dia tetap setia, dia tetap berdoa sama Tuhan,
berelasi dengan Tuhan dengan luar biasa. Sebenarnya Tuhan ingin semakin kita dibawa Tuhan lebih tinggi, harusnya semakin kita lebih dekat sama Tuhan, lebih lagi doa kita, lebih lagi persekutuan kita dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Namun kalau sudah naik, sudah mulai dulu, mungkin usahanya masih kecil, begitu besar, mulai sibuk, mulai doanya dikurangi, ya, kemudian ibadah juga mulai dikurangi, karena terlalu sibuk, sekarang buka cabang lagi, akhirnya sudah minggu, 1 bulan biasa 4 kali, sekarang 2 kali saja. Ini Tuhan sedih, saudara. Sebenarnya kita harusnya lebih lagi setia. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Jadi tidak salah kalau Tuhan memberikan permasalahan dalam hidup kita ini. Amin. Amin. Jangan diaminkan, saudara. Saudara mau masalah. Masalah tidak usah cari, saudara. Nanti dia akan datang sendiri. Namun tanggung jawab kita adalah mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan masalah nanti. Saat kita diangkat oleh Tuhan, kita harus sudah siap. Oleh sebab itu Tuhan membawa kita untuk terus diproses saat ini supaya kita nanti keluar sebagai mutiara yang indah. Itu yang Tuhan mau. Ya. Jadi belajarlah seperti Daniel, ya, walaupun dia sudah ada di posisi di situ, tapi dia ini orang buangan, saudara, tetapi dia dipakai orang luar biasa. Tetapi dia tetap berpegang, ya, bahkan teman-temannya, ya, Sadrak Mesak dan Abednego pun juga sama, dia tetap kuat, ya. Nah, ini yang seringkali terjadi di dalam dunia nyata ini. Saya kadang-kadang sedih dan hanya mendoakan saja terus supaya setiap anak Tuhan yang sudah dipakai Tuhan di pemerintahan, hamba-hamba Tuhan yang sudah besar, itu terus dijaga oleh Tuhan. Dia tetap Roh Kudus membimbing setiap mereka. Ya. Yang kedua dikatakan yaitu menguasai lidah, next, ya. Menguasai lidah. Dalam Yakobus 1 ayat 19 dikatakan bahwa setiap orang itu hendaklah cepat mendengar, tapi lambat berkata-kata dan lambat untuk marah. Jadi cepat mendengar ini penting, tapi jangan cepat berkata-kata. Renungkanlah dulu, ya. Contoh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga seperti itu pada waktu dia dituduh, ya, di depan Pilatus, ia diam. Dia tidak, walaupun dituduh dia tetap. Saudara, orang yang punya kuasa, jangankan disinggung sedikit aja sudah marah-marah. Ya, kalau orang punya kuasa, Tuhan Yesus luar biasa, ya, dituduh diam, ya. Contoh juga yang lain adalah Daud, ya, Daud dan Simei. Daud itu raja, ya, dia luar biasa. Simei itu siapa? Dia mengolok-olok masih mendengar, melempari batu. Loh, ini raja loh. Kita ini hanya disinggung sedikit aja sudah tidak terima. Tapi Daud ini belum punya kuasa. Daud ini kuasa. Ajudannya aja bisa ini aja ngomong, saya penggal aja selesaikan. Tapi Daud katakan tidak. Jangan. Karena apa? Siapa tahu Tuhan yang nyuruh. Inilah pemikiran yang luar biasa kita sebagai anak Tuhan. Saudara. Mungkin saudara saat ini mengalami masalah, tekanan. Saya katakan anak Tuhan tidak ada yang kebetulan. Amin. Tidak ada yang kebetulan di bagi anak Tuhan. Setiap terjadi di dalam hidup kita ini semua seizin Tuhan. Amin. Tidak ada yang amin ya? Ketenggengan apa? Ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita ini semua seizin Tuhan. Kalau tidak seizin Tuhan, tidak akan diizinkan oleh Tuhan, tidak akan terjadi. Ya, nah, tapi ingat kalau itu diizinkan Tuhan, berarti semua untuk kebaikan kita. Tapi seringkali kita mengeluh, ya kan? Tapi kalau kita sadar bahwa setiap apa yang terjadi dalam hidup kita ini mungkin disakiti orang, ditipu orang, saudara. Ini bukan kebetulan, tetapi ada satu proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita supaya kita tidak mengandalkan tadi itu harta kita itu. Ya, seringkali kan kita gitu ditipu, marah-marah, sudah tidak bisa tidur, ya toh, marah sama Tuhan juga, tidak ke gereja, stres sudah tidak bisa ke gereja. Tetapi Tuhan inginkan kita belajar. Seringkali saya katakan kepada jemaat saya, apa yang kau andalkan di dunia ini akan diambil oleh Tuhan. Percaya saya. Percaya saya, apa yang kau andalkan, anakmu, uangmu, kekayaanmu akan diambil oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan andalkan yang ada, tapi andalkan Tuhan. Ya, apa yang kita utamakan akan diambil, percaya. Oleh sebab itu kita belajar sekarang ini. Jangan sampai kita ini mengutamakan yang lain. Tuhan tidak mau dinomorduakan. Tuhan ingin diutamakan, dinomor satukan.
Jadi kita belajar, mengapa saya kok terjadi seperti ini? Oh ya, saya terlalu mengandalkan ini, saya terlalu bergantung, berharap pada ini. Itulah yang Tuhan inginkan kita merenung. Ya. Daud seperti itu, dia raja, dilempari batu sampai ajudannya tidak terima, tapi Daud punya pandangan yang luar biasa. Suatu proses yang Tuhan izinkan. Biarkan Simei ini dia melempari batu, mengolok-ngolok dia, biarin saja. Siapa tahu Tuhan yang nyuruh. Sama seperti kita, saudara. Ya, mungkin kita mengalami sesuatu dalam hidup ini, coba kita renungkan. Ya, siapa tahu memang Tuhan yang nyuruh mau apa. Kalau enggak, Tuhan yang izinkan enggak akan terjadi, saudara. Ya, saya bisa hadir di sini pun juga karena Tuhan, ya memang melalui Ibu Gembala, ya, yang lalu sudah cukup lama, ya, karena saya harus jalan-jalan dulu, saudara. Ya, saya itu kalau bulan Mei, Juni, Juli itu senangannya jalan-jalan, karena Tuhan izinkan itu, saudara. Ya, saya harus ke anak saya. Tahun depan anak saya yang ke sini gantian, gitu, saudara. Ya, anak saya ada di Amerika, jadi kita jalan-jalan. Nanti tahun depan dia yang ke sini, saudara. Ini bukan kebetulan, memang Tuhan rencanakan seperti itu. Kita bersyukur, saudara. Ya, saya juga tidak pernah mimpi, anak saya dulu sekolah di Amerika juga tidak mimpi. Ya, saya tidak selalu berpikir, oh nanti anak saya kalau besar saya sekolahkan di Amerika, tidak pernah. Tetapi kalau Tuhan izinkan, saya ngomong sama anak saya, kalau you mau di sana, you berdoa. Kalau Tuhan izinkan, semua diperlancar. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan, jangan marah sama Tuhan. Ya, berarti Tuhan tidak kehendaki, ya kamu harus di Indonesia. Ya, saya planning saya itu ada di Jakarta. Saya beli rumah di Jakarta tujuannya untuk anak saya. Tapi ternyata betul memang untuk anak saya, untuk biaya, saya jual untuk biaya dia di Amerika. Jadi rancangan Tuhan selalu berbeda dengan kita. Tapi kalau kita nurut sama Tuhan, saya percaya hidup kita akan happy. Saya seringkali katakan, marilah kita ini hidup happy, merdeka. Ya, jangan ada ganjelan, ada sakit hati atau sesuatu yang dipendam. Jangan, selesaikan. Ya, karena berkat Tuhanlah di situ. Kalau kita masih ada ganjalan, saudara berdoa bertalu-talu, Tuhan tidak akan kasih berkat. Ya, dikatakan kan kerukunan di Mazmur, ya, dan juga dikatakan seperti itu. Ya, jadi belajarlah kita menguasai lidah seperti ini. Jadi Daud dan Simei belajar. Mari kita bicara yang membangun dalam komunikasi sehari-hari. Mari kita bicara dengan lambat, mendengar dengan cepat, dan menahan lambat untuk marah. Jangan mudah marah, saudara. Ya, tetapi bukan berarti saya mengatakan tidak boleh marah. Boleh marah, tapi jangan juga marah-marah. Ya, nanti saudara kena darah tinggi. Padahal salah loh, saudara. Ya, orang yang suka marah itu tidak kena darah tinggi. Tapi orang yang ngempet marah itu yang darah tinggi. Jadi jangan dibalik, saudara. Ya. Lihat orang-orang yang suka marah-marah, dicek tekanan darah normal. Tapi orang yang kepingin marah tapi tidak bisa ngempet, nah itu akhirnya jadi tekanan darah tinggi. Ya, oleh sebab itu jangan mau marah lah. Lebih bagus kita sadari, kita renungkan mengapa ini terjadi dalam hidup kita. Setiap kejadian dalam hidup kita renungkan. Ya, mengapa ini terjadi dalam hidup? Mengapa Tuhan izinkan ini ada terjadi dalam hidup kita? Itu kita renungkan. Saudara akan terima jawaban, saudara akan mengalami damai dari Tuhan. Amin. Ya, ini penting. Yang ketiga, menjaga dari keinginan daging. Ya, dunia ini penuh godaan, saudara ya. Pornografi, konsumsi berlebihan, gaya hidup hedon yang sekarang ini, yang baru-baru ini di demo karena hidup hedon dari anggota DPR yang luar biasa itu ya, sehingga akhirnya rakyat marah dan didemo. Saudara, tanpa pengendalian diri kita bisa jatuh. Memang manusia ini jatuhnya karena 3 ini yang seringkali disebutkan 3, harta, tahta, dan wanita. Ya, jadi kalau kita hati-hati, kalau kita sudah naik diangkat oleh Tuhan, ingat, hati-hati. Godaan selalu ada, baik harta, tahta, ada orang yang berebutan tahta, kedudukan yang luar biasa, diperebutkan dengan luar biasa, dengan cara-cara yang tidak benar. Saudara, saya katakan, kalau Tuhan yang sudah mengangkat, menetapkan, tidak akan luput. Kita lihat aja Daud, dia itu ada di padang, semua saudara-saudara sudah dites oleh Samuel, Tuhan mengatakan, bukan, semua bukan. Ya, tapi Daud ada di sana. Tidak ada di situ, tapi harus menunggu Daud. Nah ini loh. Ya, kalau Tuhan sudah tentukan, saudara tidak mungkin beleset. Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Ya, jadi kita belajar.
Saya rindu, ya. Saya seringkali kalau melihat bagaimana anak-anak Tuhan atau lagi di sinode-sinode, saudara kalau kita lihat, saudara kalau di sinode waktu ya sidang majelis, terus kemudian untuk pengangkatan, pemilihan, itu tidak gampang, saudara, ya. Tantangannya banyak. Ya. Bahkan saya sampai waktu itu heran, mungkin saudara ada yang dengar di Jakarta lempar-lemparan, ya, kan luar biasa. Ya, ini anak Tuhan loh. Ini yang akan jadi ketua BPP itu bisa lempar-lemparan. Saya bingung apa bedanya dengan yang di sana. Ya. Kenapa? Kalau Tuhan yakin, kalau kita yakin serahkan pada Tuhan, saya percaya Tuhan yang ngatur. Bagaimanapun manusia berusaha, Tuhan punya yang menentukan semuanya. Amin. Ya, jadi saudara tidak usah takut. Mungkin dalam pekerjaan juga seperti itu. Ya, dalam pekerjaan juga begitu. Jangan cari kita kerja terus mulus, tidak ada. Ya, dalam pekerjaan saya ini konsultan. Ya, konsultan itu komponennya orang kesulitan, betul ya? Ya. Jadi orang yang hadir di kita, saya dengan anak buah saya katakan, yang hadir kita tidak boleh alergi dengan kesulitan. Karena orang yang datang kepada saya pasti orang yang kesulitan. Ya, sama, saya ini dokternya perusahaan. Dokter itu juga sama kan? Ada orang sehat ke dokter. Pasti orang sakit. Lah kalau dokter alergi dengan aduh sakit iki mana? Ya tidak mungkin, saudara. Ya. Tapi itulah memang tugas kita. Ya, jadi anak buah saya katakan jangan mengeluh. Ya. Justru kesempatan kita untuk membenahi sehingga bisa keluar dari kesulitan itulah kebahagiaan kita. Jadi perusahaan-perusahaan ya yang mungkin kesulitan marketing, keuangan dan segala macam itu tugas kita, saudara, untuk kita mengadvis mereka, merencanakan sesuatu sehingga perusahaan ini bisa survive. Ya. Itu tugas kita. Dan inilah yang Tuhan berikan kepada saya sebagai konsultan tadi. Karena itu saya katakan, ya kalau bilang konsultan advisor, tapi saya punya bahasa sendiri. Konsultan ini kongkonannya orang kesulitan. Ada yang ngerti semuanya, ada orang daerah tidak ngerti. Ya, kalau saya di Jakarta, kadang-kadang kongkonan orang kesulitan. Gitu ya. Suruhannya orang yang kesulitan. Gitu ya. Nah ini saudara, ya hati-hati dengan 3 kata ini, dan ini sudah terbukti. Sudah terbukti. Ya. Tokoh Alkitab yaitu Yusuf menolak godaan istri Potifar. Saya percaya kita semua sudah tahu ceritanya. Ya, Yusuf ini orang yang dikuyo-kuyo ya dalam keluarganya. Ya, dia dijual ya, dimasukkan dalam sumur, dijual ya sampai tapi semua itu kan rancangan Tuhan. Ya. Yusuf mungkin tidak tahu saat itu, tapi Yusuf orang yang taat kepada Tuhan. Bayangkan kuya-kuya, dijual, jadi budak ya di rumah Potifar. Jadi budak tapi Tuhan menyertai, jadi budak tapi dipercaya seluruh hartanya Potifar. Tapi tidak ada, tidak ada. Ya, biasanya kalau kita punya ART gitu, itu biasanya dikunci semua lemari-lemari kalau mau pergi. Ini diserahkan semua. Bahkan Potifar mengatakan istilahnya itu dia itu sudah tidak berkuasa lagi, kamu semua yang berkuasa. Ya, tapi hanya satu yang tidak dikuasakan kepada Yusuf, yaitu istrinya. Tapi istrinya tergoda. Ya, dia sangat senang dengan Yusuf, tapi Yusuf tidak tergoda. Saya percaya ya kita tidak bisa menganggap sepele Yusuf. Ya, saya percaya kita sendiri mungkin kalau digoda seperti itu, mungkin ya seperti Yusuf ini lari, tapi lari cari tempat. Ya. Bukan lari karena menghindari, lari cari tempat, saudara, tempat yang aman. Ini terjadi, ya. Bukan hanya Yusuf tahan, tapi hamba-hamba Tuhan juga banyak, saudara. Ya. Oleh sebab itu kita belajar, mari hidup kita ini dipimpin Roh Kudus. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, saya percaya kita dimampukan untuk menolak segala seperti tadi Daniel, walaupun makanan raja, makan yang enak-enak, Sadrak Mesak dan Abednego suruh nyembah berhala, kita juga seringkali terpengaruh juga hal berhala, yaitu mengutamakan tadi itu. Ya, kalau kita mengutamakan sesuatu di dalam hidup kita selain Tuhan, berarti kita ini memberhalakan sesuatu. Tuhan tidak mau itu. Berhala bukan seperti sekarang ini patung dibuat, disembah, tidak selalu seperti itu, saudara. Ya, hobi kita aja bisa jadi berhala. Ya, pekerjaan kita juga bisa jadi berhala. Ya, seringkali saya katakan hati-hati kalau pekerjaan kita menjadi berhala, sudah lupa semua tugas-tugas kita sebagai anak Tuhan, lupa semua.
Ya, ke gereja sudah mulai malas, berdoa sudah mulai malas karena alasannya banyak, karena daging tadi itu tidak, diri kita tidak kita kuasai, mengatakan capek. Itu lagu lama. Ya, saya dengan anak muda di tempat saya katakan saya tidak ada alasan, besok saya mau ujian, besok saya mau ulangan. Itu sudah dipersiapkan dari dulu, kenapa sekarang besok mau ujian, sekarang kamu tidak ke gereja? Apa bedanya? Ya. Bukan berarti saya nyalakan dia, silakan kalau tidak mampu ya silakan belajar. Tapi saya ingatkan, jangan sampai hal ini menjadi berhala bagi kamu. Kalau ini berhala, diambil oleh Tuhan, percaya saya. Ya, jadi ini hati-hati. Ya, Yusuf menolak walaupun resikonya besar, dia harus dipenjara. Ya, tapi rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Walaupun dia dalam penjara, akhirnya pun dia menjadi orang yang memang Tuhan inginkan, ya, untuk menjadi orang nomor 2 di Mesir. Tujuannya apa? Tuhan punya tujuan, saudara. Terjadilah kelaparan, maka saudara-saudara Yusuf, keluarga Yusuf diselamatkan semua, bangsanya diselamatkan. Jadi tidak ada kebetulan, semua sudah dirancangan Tuhan. Kita tidak tahu, tetapi Tuhan sudah tahu lebih dulu. Oleh sebab itu mari kita serahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami hal-hal yang tidak enak, yang tidak menyenangkan, daging, gak apa-apa. Ya, serahkan kepada Tuhan. Tanyakan kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Untuk apa Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup kita? Sama kalau kita nggak dapat berkat, saudara. Seringkali kalau kita dapat berkat kan pikirannya sudah lain. Wah, kebetulan ini berkat besar ini. Berarti saya harus beli villa, beli ini, wah beli-beli semua. Pernahkah kita menanyakan Tuhan, berkat sebesar ini untuk apa? Takut, saudara. Ya, kalau terus Tuhan ngomong, ini untuk saudaramu yang sedang kesusahan, ini untuk temanmu yang sudah, terus saya, belum waktunya, nanti aja, habis. Wah, kita sudah getun lagi, wah lain kali kalau saya dapat berkat, tapi saya tidak mau deh, tidak usah tanya Tuhan gitu deh. Tidak bisa, saudara. Ya, tidak bisa. Jadi saudara tidak usah bingung. Ya, kadang-kadang orang sudah mengumpulkan harta, terus kemudian jatuh sakit, hartanya harus habis. Saya katakan, memang disediakan untuk itu. Saudara tidak usah bingung, memang dia saving tujuannya untuk itu. Tuhan sudah siapkan, tentu baik sekali, saudara. Ya, jadi mari kita, yang penting serahkan kepada Tuhan. Setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita, serahkan kepada Tuhan. Di dalam era digital ini, mari kendalikan mata, pikiran, dan jari kita sebelum klik atau sebelum posting sesuatu. Nah, ini kita belajar. Ini kan komunikasi. Ya, bulan ini kan bulan komunikasi, pengendalian diri. Saya percaya kalau pengendalian diri kuat, komunikasi akan berjalan dengan baik. Komunikasi akan membangun. Komunikasi akan membuat damai, tidak membuat konflik. Ya, perkataan kita. Ya. Karena itu seringkali hati-hati dengan perkataan. Ya, seringkali kita ini kan kalau ngomong kadang-kadang nganukan diri sendiri. Saya ini orang bodoh. Nanti kalau bodoh sungguhan bagaimana? Ya, lidah ini dikatakan lidah itu berkuasa, hati-hati. Ya, kalau kita katakan sesuatu yang negatif, maka ya negatif hasilnya. Tapi kalau kita katakan sesuatu yang positif, hasilnya pasti positif. Dan anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus, saya percaya punya pengendalian diri, dia tidak akan berkata negatif. Ya, kepada orang lain pun kita jangan berkata negatif. Karena dia ciptaan Tuhan juga loh, saudara. Kalau saudara menghina orang lain, itu ciptaan Tuhan. Berarti saudara juga menghina Tuhan. Mari kita berpikir yang positif, ya, supaya kita tidak salah dalam berkata-kata. Ya, ini saya seringkali kalau melihat teman-teman, saya ingatkan, ya, hati-hati. Jangan kita itu menjustifikasi orang. Ya, seringkali kita seperti kita yang paling benar sendiri. Tapi belajarlah. Kalau kita dihadapkan dengan hal seperti itu Tuhan sedang menunjukkan, ya, cermin ini loh. Hidup anak-anak Tuhan itu yang sudah di pemerintahan, hidup hamba Tuhan yang sudah luar biasa, itu seperti ini ternyata. Nah, kita merenung dan berdoa supaya kita kalau di situ jangan sampai terjadi seperti hamba Tuhan yang jatuh di dalam dosa. Ya. Jangan dihakimi, bukan, itu haknya Tuhan. Kita tidak tahu kok endingnya nanti kalau Tuhan melalui proses itu ternyata dia nanti jadi orang yang luar biasa. Tuhan sedang proses, ya, sebelum terakhir Tuhan panggil itu masih dalam proses. Ya, saudara tidak usah menghakimi. Ya, seperti Yusuf, kita tidak tahu ceritanya, tahu-tahu kok ya jadi orang nomor 2. Siapa yang tahu?
Dan bukan berarti hanya orang tua menolong bangsa Israel, bangsa Mesir itu di situ. Ya, 7 tahun kelaparan, 7 tahun itu tidak mudah, saudara. Saya mikir merenung 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun, saudara. Nyimpen barang-barang itu ya, makanan segala dalam waktu 7 tahun. Yusuf ini bukan orang manajemen, tapi dia bisa. Pada waktu 7 tahun kelaparan, dia bisa keluarkan semua. Kok tidak busuk gitu loh, saudara. Nah, kita ini kalau bikin nyimpen barang sesuatu aja, ya bisa busuk. Ini enggak loh. Ya, bayangkan kalau misalnya beras gitu, dikumpul 7 tahun didiamkan, kira-kira gimana? Mungkin sudah tidak banyak ular, tidak bisa dipakai. Tapi inilah Tuhan kita. Ya, kalau itu rancangan Tuhan, tidak ada yang bisa membatalkan, tidak ada yang bisa mengganggu. Ya, Yusuf harus melakukan itu. Tapi ternyata Yusuf juga harus membawa keluarganya. Ya, dalam kelaparan dia menolong keluarganya. Sudah disiapkan semua. Jadi kita ini anak Tuhan yang paling enak. Amin. Kita ini sebagai anak Tuhan ini paling enak karena Tuhan kita sangat peduli. Ya, jadi jangan sampai kita mengeluh, ya, tapi mari belajar merenungkan atau bahasa kerennya itu berkontemplasi. Mengapa Tuhan kok izinkan ini terjadi dalam hidupku? Ya, coba kita bertanya seperti Tuhan seperti itu. Saya percaya Tuhan akan berikan jawabannya melalui firman-Nya. Ya, kalau kita setia berdoa tiap pagi, malam, kemudian kita membaca firman, merenungkan firman. Oh, jangan baca, saudara. Banyak orang cepat-cepatan baca. Ya kan, cepat-cepatan 1 tahun pokoknya satu Alkitab penuh semua. Iya, enggak apa-apa, itu baik. Tetapi perlu perenungan, saudara. Ya, perlu perenungan. Mungkin untuk pertama ingin belajar untuk mencapai, saya ini belum pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu selesai belum pernah, misalnya seperti itu. Kita coba, ya, boleh. Begitu berhasil, nah, kita mulai lagi Kejadian, tapi mulai direnungkan, dikunyah. Ya, setiap ayat demi ayat kita kunyah. Saya percaya kita akan lebih menjadi orang yang luar biasa. Ya, jadi jangan hanya baca saja, tapi perlu direnungkan, dimengerti, sehingga bisa diaplikasikan dalam hidup ini. Ya. Dan yang keempat, disiplin hidup sehari-hari. Jadi pengendalian diri ini juga membuat kita hidup disiplin sehari-hari. Dalam 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27, Paulus berkata, hidup Kristen itu seperti seorang atlet, harus melatih tubuh, pikiran, dan semangat. Atlet yang ingin juara tidak bisa hidup sembarangan. Ya, atlet yang ingin juara itu tidak bisa hidup sembarangan. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan, kita tidak bisa hidup sembarangan. Karena kita sudah dipisahkan dari dunia ini. Saudara, kalau orang Pantekosta mengatakan hidup di dunia ini cuma mampir ngombe. Ya. Kalau saya hanya mengatakan kita ini tinggal tunggu panggilan dari Tuhan, namun kita diberi kesempatan sambil menunggu panggilan Tuhan, kita disuruh berkarya. Nah ini, ya, suruh berkarya, ya bisa bekerja, melayani, segala macam. Tapi seringkali setelah ini ternyata dibikin sukses oleh Tuhan, kita tidak kepingin pulang. Begitu dipanggil, nah Isa jangan dipanggil sekarang. Ya. Tapi kalau itu memang sudah waktunya, ya panggil, pulang. Tidak bisa. Oleh sebab itu pada waktu kita menjalankan karya ini yang diizinkan Tuhan, kita harus tetap berjaga-jaga. Ya, seperti 5 darah yang bodoh dan 5 darah yang pintar. Itu harus tetap kita berjaga-jaga. Karena itu jangan sampai kita terus akhirnya terpengaruh oleh karya yang Tuhan izinkan dalam hidup kita ini untuk kita berkarya malah keliru. Lupa sama induknya. Ya, tujuan utama kita adalah memuliakan Tuhan. Itu tujuan. Tuhan menciptakan kita di dunia itu untuk kemuliaannya Tuhan. Bukan untuk kemuliaan diri kita. Ya, jadi bukan untuk rencana kita, bukan, tapi rencana Tuhan. Sebab itu mari kita terus bertanya kepada Tuhan, rencana Tuhan apa dalam hidup kita. Ya, Paulus yang melatih dirinya agar tidak ditolak setelah memberikan Injil. Dia melatih dirinya dengan sungguh-sungguh. Bayangkan dia didera segala macam, sampai di penjara pun dia masih peduli kepada jemaat yang dia layani, yang dia dirikan. Ya, ini Rasul Paulus. Hidup Kristen, disiplin itu demi mahkota kekal. Ya, jadi tidak bisa hidup sembarangan. Ya, jadi dalam doa, firman, membaca firman, ibadah, waktu, keuangan, ini harus kita terus lakukan dalam hidup kita. Saudara, keuangan ini juga penting. Ya, keuangan ini juga jadi masalah dalam hidup kita. Ya, keuangan ini tidak kenal saudara, ya, atau orang tua atau keluarga, tidak kenal. Saudara. Seringkali karena uang, ya, dikatakan di
Roma kan begitu, cinta kan uang akar dari segala kejahatan. Ya. Bukan berarti kita tidak butuh uang, butuh, tapi kalau sudah mulai mencintai uang, itu lupa semuanya. Saudara saja itu sudah bukan lagi saudara. Ya, bisa saling bunuh karena uang. Karena itu saya di perusahaan, saudara, saya menerapkan orang yang namanya di perusahaan biasanya itu kasir. Kalau sampai kasir itu berbuat kesalahan atau korupsi atau bermain uang, hari itu juga saya keluarkan. Saya tidak pernah ambil risiko bahwa diampuni, tidak ada ampun. Kalau you salah yang lain, saya ampuni. Tapi kalau urusan uang keluar, itu sudah prinsip dari awal waktu saya interview sudah saya ingatkan. Dengan saya juga begitu, dengan sopir saya katakan, begitu kamu main uang, hari itu juga keluar. Dan saya sudah 2 kali mengeluarkan sopir seperti itu. Tidak ada alasan, yang alasan tahu-tahu tol malam, mana ada kapan kamu menggunakan tol malam itu? Siapa yang nganter kamu? Oh itu keliru Pak, tidak ada keliru. Kamu sudah tagihkan, berarti kamu sudah keliru. Tidak usah lihat saya besok lagi, kamu sudah pergi. Begitu saudara, harus tegas. Banyak perusahaan-perusahaan yang tidak mau, karena ini masih familinya lah, atau adik istrinya lah, ada macam-macam. Dipindah saudara, di gudang. Gudangnya habis. Orang kalau sudah main uang, itu sudah pasti pikirannya jahat. Ya. Jadi dipindah kemana saja, gudang juga jadi uang saudara. Dibobol gudangnya, baru sadar. Akhirnya marah-marah, ya sudah, kan sudah saya ingatkan. Saya tidak mau lihat lagi dia. Ya, kalau sudah main uang, sudah harus keluar. Tapi kalau you salah karena sesuatu, bisa dimaafkan. Karena orang bisa salah, bukan tidak bisa salah. Ya, semua bisa salah, kita tidak ada yang sempurna. Tetapi hati-hati dengan uang. Kalau kita sudah mulai main uangnya Tuhan, saudara ingat, saudara akan hidup enak. Tidak akan hidup enak. Ya, ini sangat penting, saudara. Ya, jadi seringkali saya ingatkan, jangan sampai kita main uang. Karena itu supaya saya diberi hikmat Tuhan juga, supaya orang ini nanti tidak main uang, begitu dia saat ini masih single, dia begitu menikah, saya selalu bertanya-tanya. Tapi tidak menginterogasi, hanya tanya-tanya santai. Suamimu kerja apa, ya kan? Terus apa dan bagaimana. Kalau suamimu tidak kerja, tidak usah lama-lama, saya pindah bagian, jangan di kasir. Nanti kamu akhirnya jadi korupsi karena suamimu. Dia ditekan suamimu, kan saya ngalami. Kenapa? Kamu itu jujur luar biasa, kenapa sekarang dipaksa oleh suaminya. Kalau enggak, kamu tak cerai. Aku pinjam sedikit loh seminggu. Apa-apa, tapi begitu seminggu ternyata enggak, tambah mengolor. Nah, itulah. Nah, jadi dari pengalaman itu saya katakan, begitu saya tanya kalau itu merasa resiko, saya pindah. Supaya orang ini juga selamat. Enggak sampai terjadi hal-hal yang aneh, saya gantikan orang baru. Ini penting, saudara. Ya. Sama di gereja sama, saudara. Ya, kan ada ya menghitung kolektan di sini uangnya macam-macam. Kalau saudara lihat juga sama di gereja semua banyak yang korupsi seperti itu loh, saudara. Ya, saudara jangan heran. Ya, apalagi kalau bulan-bulan minggu pertama gitu ya. Ya, saudara ngerti kan maksud saya ya. Minggu pertama yang bagian ngitung-ngitung itu, nah itu kalau tidak hati-hati, benar-benar ini tidak dipimpin oleh Roh Kudus, saya percaya bisa selintutan. Ya, bayangkan ada gereja yang besar sampai akhirnya sudah, daripada dihitung, kumpulkan semua, bawa karung, bawa pulang. Langsung saya katakan, apa itu solusi? Nanti di situ juga sama, orang yang sana yang bikin seperti itu, tidak juga. Apalagi tidak dihitung, enak kan? Mau apa aja tidak kelihatan. Saudara, ini penting, karena itu sistem, ya di gereja saya juga begitu, penghitung segala macam harus ada 2, 3, tidak boleh 1 orang, harus 3. Ya, kalau sampai ada yang misalnya ada hadir, cari orang lain untuk terlibat dalam menghitung supaya tidak tergoda hal-hal yang aneh. Uang ini juga bahaya. Ya, jadi kita belajar untuk hati-hati. Ya, kita juga harus tetap setia berdoa, tetap setia membaca firman, setia beribadah. Ibadah itu soal utama. Ya, ibadah tidak selalu di gereja, di rumah pun kita berdoa secara khusus dengan Tuhan saat teduh itu juga penting. Ya. Dan di gereja ini penting juga karena kita saling menasihati satu yang lain. Ibrani 10 ayat 24 25 kan seperti itu ya. Jadi hati-hati, jangan remehkan ya. Seringkali kalau kita sudah diberkati Tuhan ya
Seringkali kita sudah punya villa di Terawas, di Tretes, Batu. Nah, itu gimana kapan ngisinya kalau enggak malam Minggu, ya kan? Malam Minggu kita berangkat, Minggu, terus alasannya juga ya enggak salah, saudara, ya kan? Ibadah di sana. Nah, ya, itu ada pertanyaan, seringkali ada pertanyaan waktu kita diskusi, karena kita kalau Jumat kan ada ibadah Man of Christ, itu isinya diskusi, saudara. Ya, diskusi tentang Alkitab dalam kehidupan sehari-hari. Bolehkah anak Tuhan itu meninggalkan hari Minggu, tidak ke gereja? Boleh atau enggak? Ini pertanyaan, saudara. Ya, boleh enggak anak Tuhan hari Minggu ini hari ibadah, tapi dia tidak beribadah karena mungkin ada pesta, ada apa segala macam, ya, sehingga tidak bisa ke gereja. Boleh enggak? Nah, saudara jawab sendiri. Ya, ini pertanyaan yang gampang, saudara, yang maksudnya terjadi sehari-hari. Namun kalau kita salah, akhirnya menjadi batu sandungan. Inilah yang kita tiap Jumat selalu ada kasus-kasus yang kita diskusikan kepada kaum bapak. Karena kita perlu kaum bapak ini kan pemimpin-pemimpin rumah tangga. Kita harus benar-benar bekali supaya kita benar-benar tahu, sehingga kita bisa ngambil keputusan-keputusan yang bijaksana. Ya, tidak hanya ngelarang. Ada yang bilang enggak bisa. Nah, kalau anakmu menikah hari Minggu, ya apa? Kamu ke gereja atau enggak? Oh iya, saya enggak mau hari Minggu. Lah kalau enggak ada hari Minggu, hari lain, hari Sabtu misalnya, iya. Kalau enggak ada, pas kebetulan enggak ada semua, harus hari Minggu. Ya enggak mau, Kak, sudah kawin enggak. Ya, jadi serem, saudara. Ini diskusi ini sangat baik. Ya, namun kita belajar. Jangan tinggalkan ibadah. Ya. Waktu juga begitu. Waktu ini juga begitu. Sebelum kita sibuk, kita ini sampai jam berapa ya? Sebelum kita sibuk, waktu kita berdoa, nikmat sekali merenungkan firman Tuhan, mungkin 1 jam sampai 2 jam, tapi sudah mulai sibuk dikurangi 1 jam. Kemudian sibuk lagi, kurangi jadi setengah jam, ya toh? Sibuk lagi 15 menit, lama-lama 5 menit, ya kan? Lama-lama ke susu. Ya kan? Kan ke susu, waduh nak nutut ini sibuk, sudah nutut. Doa cuma bahasa untuk apa namanya, permaafannya ada Tuhan tahu kok, ya, Tuhan tahu saya sibuk, Tuhan tahu, ya enak aja ngomong, ya kan, ini kan eksis bagi diri kita, ya, mari kita belajar, ya, untuk kita hidup disiplin membutuhkan kekuatan dari Tuhan, ya, tidak mudah. Dan yang terakhir, yang kelima, bahwa pengendalian diri ini bukti kedewasaan rohani. Ya, Musa ini ya dalam Bilangan 20, ya. Musa ini pemimpin besar, pernah gagal menahan amarahnya, ia memukul batu padahal Tuhan hanya menyuruh berkata. Akibatnya ia tidak masuk tanah perjanjian. Hati-hati, ya, hati-hati, ya, dengan perintah Tuhan, perkataan Tuhan ini. Tuhan hanya nyuruh katakan kepada batu ini untuk keluar air, tapi dia memukul batu itu. Sudah salah. Kadang-kadang saya berpikir Tuhan ini ya juga enggak adil. Musa itu luar biasa seperti itu, hanya 1 kali salah sudah begitu drastis tidak boleh masuk tanah perjanjian. Saudara, memang kalau kita ini sudah jadi pemimpin, sudah jadi gembala, ya sudah pemimpin, hati-hati. Salah sedikit itu hukumannya besar daripada jemaat, gitu ya. Jemaat enggak apa-apa, tapi kalau sudah atasan itu pengaruhnya besar karena dia mempengaruhi banyak orang. Salah sedikit semua orang kena itu. Ya, nah ini Musa juga seperti itu. Ya, akhirnya untungnya Musa ini memang dikatakan orang yang lembut hatinya. Di dunia tidak ada seperti Musa. Ya, walaupun tidak masuk ke sana, dia tetap ikut aturan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita ini kalau sudah punya jasa, ya, gereja atau di mana, di organisasi, punya andil besar, terus kemudian kita tidak boleh terlibat, misalnya kita mau kemana, tidak boleh terlibat, saya percaya teriak-teriak. Saya ini sudah begini, ini tidak ada saya, tidak ada saya, luar biasa. Ya, tetapi Musa tidak seperti itu. Dia berjuang dari Mesir membawa bangsa Israel, terus di dalam perjalanan pun tidak mudah, ya, terus dibuli oleh bangsa Israel ini, tetapi dia begitu hanya salah sedikit karena emosi tadi itu, ya.
Akhirnya dia tidak boleh masuk karena hanya perlu melihat saja ini loh tanah perjanjian. Saudara, ini hati bisa kecewa berat, ya. Tapi Musa ini luar biasa. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, mungkin saudara sudah berkarya besar untuk gereja luar biasa, ya. Tapi mungkin satu saat saudara mungkin sudah berpikir ini saya nanti jadi penggantinya ini, ya, Ibu Siani, ya. Syukurlah. Ternyata tidak, saudara. Tidak dipilih orang lain. Kira-kira gimana? Mas gak negeri, udah gereja sana aja. Apa itu, udah adil itu. Saya dari ini bangun ini sampai, tapi seperti ini. Bu Siani ini salah, siapa itu yang ngurus apa? Yang bisik. Saudara, tadi saya katakan dari awal, kalau Tuhan mengangkat kita tidak ada yang bisa menurunkan. Ya, kalau waktunya Tuhan berikan, pasti terjadi. Manusia boleh berusaha apapun, tapi Tuhan yang menentukan. Tadi saya katakan contoh Daud, ya kan? Yusuf, walaupun dia tidak juga tetap bisa. Ya, jadi kita belajar menyerahkan kepada Tuhan. Kalau dipercaya, ya hati-hati juga, gitu. Ya, percaya hati-hati, jangan sampai kita juga melakukan kesalahan. Ya, karena itu Tuhan biasanya memproses dulu. Saya percaya Tuhan memproses dulu kita di bawah ini sebelum mau dijadikan apa. Tuhan proses, kalau kita mau jadikan ini, ya Tuhan proses dengan cara ini supaya nanti pada saat di sana sudah kuat. Itu yang Tuhan mau. Ya, jadi jangan hindari proses. Nikmati saja apa yang terjadi dalam hidup kita, percayalah itu seizin Tuhan. Kalau itu seizin Tuhan, maka itu untuk kebaikan kita. Ya, banyak orang yang seringkali, wah kena PHK suami saya. Wah Tuhan ini di mana? Ada suami saya setia loh, melayani gereja, ya kan, mau apa itu suami saya selalu ikut setia. Tapi ternyata Tuhan kok tidak adil, kok jadi akhirnya di PHK. Saudara, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah gagal. Ada suatu ilustrasi bagaimana seorang yang dia bekerja, dia sudah lama tidak bekerja, istrinya juga untungnya terus berdoa, kemudian dia dapat pekerjaan, ya, dapat pekerjaan, ternyata ada goncangan ekonomi. Akhirnya dia harus di PHK karena dia orang baru, otomatis di PHK. Dia pulang dengan sedih kepada istrinya, tapi istrinya kuat mendukung terus. Akhirnya dia ternyata Tuhan kirim orang yang untuk bisa mengajak dia untuk bikin suatu usaha. Akhirnya dia sukses dan dia akhirnya baru sadar. Kalau saya tidak keluar dari sana, saya tidak akan jadi seperti ini. Baru sadar. Dan dia akan datang ke bos yang lama, mantan bosnya, dia mengatakan terima kasih, Bapak sudah mem-PHK saya. Kalau kita punya pikiran seperti itu, saya percaya Tuhan akan tolong kita. Amin. Ya. Jadi kalau di PHK jangan sampai heran saudara, tapi belajarlah. Pasti Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Saya ngajar di John Robert Tower itu ngajari orang-orang yang untuk berbisnis. Ya, startup, berbisnis startup untuk bagaimana kamu mulai. Harus berkarya. Di gereja saya semua anak muda berkarya. Ya, dari mulai sekarang apalagi enak bisnis online. Tapi saya hanya ingatkan, kamu masih studi, masih sekolah, maka kamu harus punya target katanya nolong orang tua. Nolong orang tua dalam hal apa? Harus jelas goalnya dulu. Saya hanya mantau saja. Oh, goalmu adalah supaya saya itu punya uang saku dan bisa bayaran sekolah. Bagus. Berarti itu sudah nolong orang tua. Nah, begitu kamu sudah berusaha online, begitu itu sudah tercapai, berhenti. Mungkin dalam 2 minggu selesai, berhenti. Bulan depan lagi. Jangan diteruskan. Ini latihan kedisiplinan. Seringkali, sudah terus akhirnya lupa sekolahnya. Inilah yang seringkali orang tua datang ke saya mengatakan, hati-hati loh Pak, nanti anak saya ini terpengaruh ini sekolahnya buyar. Itu dulu, ya. Dulu zaman orang tua saya mengatakan seperti itu. Tapi zaman sekarang sudah beda, bekerjanya enak, santai. Tapi yang penting punya goal jelas. Goalnya harus jelas, apa tujuannya. Nah, sampai di situ berhenti, bulan depan lagi. Percaya Tuhan pasti kasih. Jangan, ya bulan depan ada lagi, ada kesempatan. Nah, ini iblis mulai. Udah mulai saya katakan, ini mulai. Ya, seringkali saya tegur anak-anak muda. Ya, supaya benar-benar belajar disiplin. Sesuai dengan goal tujuan kita. Kita melayani Tuhan juga begitu. Kenapa sih kita melayani Tuhan? Saya pernah berbicara di Radio Sangkakala. Ya, kenapa? Ya, seringkali anak-anak Tuhan itu kalau di perusahaan, rajinnya luar biasa. Datang tidak terlambat, semua terpenuhi. Tetapi kenapa di dalam pelayanan di gereja, setiap latihan ya telat,
ibadah ya telat, apa saja terlambat. Kok enggak cocok ya sama waktu dia itu satu orang begitu seperti itu. Saya katakan karena paradigmanya sudah salah. Ya, kalau you di perusahaan, you bekerja selesai baru dapat gaji bayaran. Betul? Tetapi you dengan Tuhan, you sudah dibayar lunas lebih dulu. Baru you bekerja. Ya kok malah orang itu kalau sudah dikasih uang muka lebih duluan dibayar dulu, itu sebenarnya sungkan. Betul? Sungkan, pasti kerjanya lebih baik. Tapi ini malah males. Nah ini hati-hati. Ya, seringkali saya katakan hati-hati. Ya, karena kita sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Kita melayani Tuhan bukan karena kita ingin membalas Tuhan, tapi karena kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Tugas kita melayani Dia, karena kita sudah lunas dibayar. Mau apa lagi? Ya. Jadi jangan cari keuntungan dari pelayanan, enggak ada. Kita ini sudah dibayar duluan. Ya, jadi saya harapkan pelayan Tuhan pada hari ini belajar. Kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh karena kita sudah dibayar lunas. Tuhan sangat baik. Ya, kalau kita ingat siapa diri kita dulu dan siapa diri kita sekarang. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Amin. Ya, jadi ini belajar sebagai kesimpulan bahwa pengendalian diri adalah tanda hidup yang dipimpin oleh Roh. Kemudian pengendalian diri menolong kita menguasai lidah, pengendalian diri menjaga hati dari keinginan daging, dan pengendalian diri membawa disiplin hidup sehari-hari. Pengendalian diri adalah bukti kedewasaan rohani. Tuhan memberkati kita semua. Amin.